Saudara-saudariku yang terkasih, salam, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Jumat 17 Januari 2025. Gereja memperingati Santo Antonius Abbas Biarawan. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai 12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Saudara-saudariku yang terkasih, Injil bercerita tentang Yesus yang datang ke Kapernaum. Dan banyak orang yang datang kepadanya. Mereka datang mendengarkan pengajaran Yesus dan memohon kesembuhan bagi yang sakit dan menderita. Mereka memenuhi rumah sehingga tidak ada tempat bagi yang datang kemudian. Saat itu datang juga beberapa orang membawa kepadanya seorang lumpuh. Karena tidak ada tempat untuk mereka bisa mengantar si lumpuh bertemu Yesus, mereka pun membuka atap rumah dan menurunkan yang sakit supaya ia dapat disembuhkan oleh Yesus. Yesus menyembuhkan orang itu dengan berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Penyembuhan itu disaksikan oleh beberapa ahli Taurat. Mereka tidak senang dengan apa yang dikatakan Yesus. Bagi mereka, Yesus telah menghujat Allah. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Pengampunan hanya dapat dilakukan oleh Allah. Dan apa yang mereka katakan itu benar. Namun mereka gagal memahami bahwa itu adalah penegasan dari Yesus bahwa dirinya adalah Allah dan berkuasa mengampuni dosa. Sebenarnya di tempat itulah, di hadapan para ahli Taurat, Yesus sudah menegaskan bahwa Dialah Allah yang mampu mengampuni dosa-dosa manusia. Yesus yang mengetahui isi hati para ahli Taurat itu langsung menegur dan mengajarkan kepada mereka kebenaran bahwa ia berkuasa. Itu ditunjukkan dengan mengatakan, "Dosamu sudah diampuni." Lalu memerintahkan orang itu, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Itu membuktikan pada kita dan juga para ahli Taurat, Yesus berkuasa dan ia adalah Allah. Sebab yang bisa melakukan itu hanya Allah. Saudara-saudariku yang terkasih,
Kisah Injil hari ini menegaskan pada kita siapa Yesus sesungguhnya. Ialah yang berkuasa atas hidup dan mati kita manusia. Ia berkuasa mengampuni dosa. Ia melakukan semua karena ia ingin agar tidak ada manusia yang binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Dengan kisah Injil hari ini, seharusnya tidak ada yang sangsi lagi akan kuasa Yesus. Sebaliknya, kita semakin percaya dan mempersembahkan diri kita pada Tuhan. Sebab hanya Dialah yang berkuasa atas kehidupan kita. Semoga pengalaman Injil hari ini membuat kita semakin mencintai dan percaya pasrah pada kuasa Yesus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.